Yang saya hormati jajaran Bawaslu Kabupaten Pandeglang, yang saya hormati kebetulan hari ini juga menjadi narasumber kita dari Sri Kandi Bawaslu Kabupaten Pandeglang dalam mengusung tema Kartini masa kini peran perempuan dalam konsolidasi demokrasi. Nah, teman-teman, hari ini Kartini bukan sekedar momentum seremonial, tetapi menjadi pengingat bahwa perjuangan perempuan dalam ruang publik termasuk dalam demokrasi adalah bagian penting dari perjalanan bangsa. Nah, melalui tema hari ini kita diajak untuk melihat lebih dalam bahwa perempuan hari ini bukan hanya objek pembangunan, melainkan subjek aktif yang memiliki peran strategis dalam menjaga nilai-nilai demokrasi, integritas pemilu, dan serta partisipasi masyarakat. Perempuan hadir bukan hanya sebagai pemilih, tetapi juga sebagai pengawas penyelenggara, bahkan penggerak perubahan sosial. Nah, hari ini hari yang sangat khusus, tema yang sangat khusus, di mana kita memperingati Hari Kartini setiap tanggal 21 April, di mana setiap tanggal ini kita akan mengingat salah satu sosok perempuan dengan nama Raja Kartini. Beliau melahirkan keberanian untuk perempuan-perempuan masa kini. Nah, telah hadir bersama kita Sri Kandi Bawaslu Pandeglang yang akan menjadi narasumber kita pada siang hari ini. Yang pertama ada Ibu Lina Herlina selaku anggota Bawaslu Kabupaten Pandeglang, koordinator divisi sumber daya manusia, organisasi dan iklan. Ibu sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, kalau misalnya sehat, kita akan makin semangat ya ibu-ibu untuk memaparkan bagaimana peran perempuan dalam dunia demokrasi. Selanjutnya juga ada Ibu Alfiandini Nanda Fajriah selaku Kepala Subbagian Pengawasan Pemilu Kabupaten Pandeglang. Ibu sehat ibu? Alhamdulillah sehat. Selanjutnya ada Ibu Dita Purniati selaku Kepala Subbagian Administrasi Bawaslu Kabupaten Pandeglang. Ibu sehat. Nah, selanjutnya ini tak kalah penting ya, staf Subbagian Administrasi ada Ibu Yulianti. Sehat Ibu? Iya. Ini kita dibuat santai, jangan tegang ya, karena ini temanya sangat relevan dengan peran ibu-ibu masing-masing di Bawaslu Kabupaten Pandeglang gitu tuh. Ini adalah bentuk refleksi ibu-ibu, bagaimana ibu-ibu memberikan pengalaman kepada semua masyarakat bahwasannya perempuan mampu menjadi pengawas pemilu, penyelenggara pemilu, baik menjaga keadilan pemilu juga gitu tuh. Nah, selanjutnya mungkin di episode ini mau pemaparan dulu apa gimana? Kita talk show aja. Tenang ya. Ini kita santai tapi isinya berbobot, dan semua nanti hari ini kita akan bisa mengambil semua pelajaran tentang peran perempuan dalam konsolidasi demokrasi. Mungkin karena kita bentuknya talk show, ada beberapa pertanyaan yang saya ingin sampaikan kepada semua narasumber. Boleh nanti dijawab ya. Nah, ini adalah pertanyaannya. Nah, jadi karena kita belajar ya. Ini nanti dari semua bagian akan ada pertanyaan khusus dari semua bagian. Entah itu dari pengawasan pemilu, entah itu dari bagian administrasi, juga dari koordinator divisi SDM juga akan ada pertanyaan masing-masing. Nah, mungkin ini pertanyaan umum ya. Apa sih yang mendorong ibu-ibu hebat ini untuk terjun menjadi penyelenggara pemilu atau bekerja di Bawaslu? Boleh dijawab dulu. Oke. Kita akan mendengarkan jawaban dari Ibu Korbit terlebih dahulu ya. Kepada Ibu dipersilahkan. Oke, semuanya pada serius kan ya? Apa yang mendorong saya untuk menjadi penyelenggara pemilu? Ya tentu saja yang pertama karena perempuan itu negeri ini juga butuh perempuan ya dalam segala aspek kehidupan, aspek ekonomi, kemudian pendidikan, dan bagaimana eksistensi perempuan dalam segala aspek ini tidak perlu dipertanyakan lagi. Ada berbagai macam kelebihan perempuan, ada ketelitian dan lain sebagainya, ketelitiannya, kedisiplinannya. Dalam konteks demokrasi, tentu saja kelebihan-kelebihan perempuan itu juga dibutuhkan. Nah, makanya saya sebagai perempuan
saya pikir penting bagi saya untuk bisa masuk dalam konteks ranah demokrasi ini untuk tentu saja memberikan kontribusi yang positif bagi demokrasi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Pandeglang. Teman-teman yang lain gimana? Ada pemaparan dari oke boleh kita geser ke Ibu Dita Kurniati ya sebagai Kepala Subbagian Administrasi Bawaslu Kabupaten Pandeglang di Persidangan. Ya, mungkin hal yang mendorong saya untuk menjadi salah satu bagian dari Bawaslu itu yang pertama adalah rasa cinta saya kepada tanah air. Nah, salah satu itu dasar utama. Kemudian saya sendiri ingin punya kontribusi kepada negara ini karena sewaktu dulu sebelum bergabung dengan Bawaslu, saya sebagai masyarakat umum, masyarakat sipil, yang saya tahu pada saat pemilu itu hanya pada saat hari H saya datang ke TPS, coblos, selesai, udah gitu. Saya menganggap semua rangkaian dalam pemilu, pilkada dan sebagainya itu hanya terjadi pada hari itu saja gitu Bu Kodok. Nah ternyata ketika saya sudah bergabung dengan Bawaslu, ternyata nggak semudah itu dalam menyiapkan rangkaian kepemiluan ini. Nah jadi mungkin salah satu kontribusi saya terhadap rasa cinta saya kepada tanah air, ini membangun demokrasi dan juga mewakili perempuan. Maka dari itu saya ingin bergabung di Bawaslu. Oke, kita lanjutkan ke jawaban dari Ibu Alfiani Ningar Fajri ya, selaku Kepala Subbagian Pengawas Pemilu Kabupaten Pandeglang. Kalau aku mungkin agak beda ya ceritanya, kayak kalau aku tuh dari yang awalnya, karena itu sih awalnya bekerja nih, bekerja otomatis ya sudah karena diterima bekerja, akhirnya tidak tahu, lama-lama jadi tahu, lama-lama jadi keterusan keenakan gitu. Menikmati ya, menikmati dong. Jadi kalau ini kan karena berbicara pertama kali menjadi pegawai ya, jadi aku akan flashback sedikit ketika saya jadi awal-awal pegawai di Bawaslu ya. Jadi ketika saya masuk, saya dengan kondisi nol pengetahuan tentang kepemiluan dihadapkan dengan waktu itu tahapan sudah berjalan tahapan pemilu tahun 2019. Jadi sudah tahapan sudah berjalan sedemikian lama. Kemudian dari sisi SDM waktu itu kebetulan dalam satu kantor Bawaslu itu hanya ada 5 orang staf. 5 orang ya? Hanya 5 orang dari kabupaten kota waktu itu. Iya betul. Jadi 1 staf menangani pengawasan, 1 staf menangani penanganan hukum BP dan PS penanganan sengketa, 1 di SDMO, sisanya di keuangan. Sedikit itu. Dengan struktur organisasi pada saat itu, saya membawahi divisi pengawasan, otomatis saya mengawasi seluruh tahapan. Kebayangkan dari yang tidak tahu, jadi tiba-tiba harus dihadapkan dengan lapangan pengawasan yang sebanyak itu, seruntuh itu, dan kalau tidak salah kan 2019 cukup heboh ya pemilu pada saat itu. Jadi dari situ semakin otomatis kan semakin kita tidak tahu, semakin kita mencari tahu. Nah, dari situ akhirnya kita memahami, oh ternyata banyak ya yang bisa munculkan ataupun banyak concern utama dalam hal pengawasan yang ada di Bawaslu. Makanya selama beberapa tahun kebelakang saya juga masih akhirnya bertahan juga di pengawasan, masih di divisi pengawasan. Jadi mungkin itu sedikit kenapa aku suka banget masih ada di pengawasan. Berarti ibu ini representatif dari from zero to hero ya. Jadi dari yang tidak tahu menjadi lebih tahu dan akhirnya mendalami peran itu ya. Nah selanjutnya mungkin dari Ibu Yuli selaku staf administrasi. Nah ini yang membantu Kepala Subbagian Administrasi. Gimana Teh Yuli, boleh di-share nih apa alasan Teh Yuli untuk mau menjadi salah satu istilahnya penyelenggara pemilu dong gitu. Sama kayak bukan sebangsa yang berkontribusi dalam demokrasi ini. Saya pernah menjadi mantan aktivis di 2010, saya aktivis, saya di PMI dulu di Kompri. Jadi saya ingin membuktikan bahwa seorang perempuan juga bisa loh menjadi
untuk menjadi pengawas pemilu, untuk mengawal semua demokrasi ini agar menjadi jujur, adil gitu. Jadi perempuan itu tidak dipandang sebelah mata saja gitu. Kan selama ini ya perempuan itu hanya dianggapnya bisa kerjanya cuma di dapur, di kasur gitu kan, jaga anak. Tapi kita juga di sini kita juga bisa loh perempuan gitu, untuk mengawal hak pilih kita, untuk menjaga hak pilih masyarakat. Itu kan banyak masyarakat awam yang tidak tahu gitu kan ya. Jadi kalau dengan perempuan, dengan sama-sama perempuan lagi, perempuan itu ibu-ibu itu akan mengerti gitu. Lebih nyaman kan bercerita dengan kita lagi. Mungkin itu. Siap. Berarti idealisnya terjaga ya kalau jadi penyelenggara pemilu, dari aktivis menjadi penyelenggara pemilu itu idealisnya akan sangat tetap terjaga gitu. Nah mungkin tadi untuk pertanyaan pertama sudah dijawab oleh narasumber kita dari apa yang kita dengarkan bersama-sama, dari mulai dari Ibu Kodim sampai staf administrasi, bisa kita simpulkan bahwasannya perempuan itu sebenarnya punya peran ya gitu tuh. Cuma masih banyak yang belum menyadarinya, karena sebenarnya kalau misalkan kita bicara soal peran perempuan gitu tuh, soal berarti kita bicara soal kesetaraan juga ya gitu. Mungkin pada hari ini semua kesetaraan sudah diupayakan gitu. Tapi bagaimana kita mengedukasi teman-teman masyarakat bahwasannya yang kita butuhkan adalah kesadarannya gitu, bahwasannya perempuan itu punya peran, entah itu di ruang publik khususnya pada peran di demokrasi gitu tuh. Nah mungkin selanjutnya nih ya, ini kita ngobrol sedikit ya, karena kalau misalkan kita bicara tentang Kartini, itu kita bicara sejarah tentang Kartini era dulu gitu kan. Nah kalau sekarang itu kan tantangan kita itu ada di era digital ya ibu-ibu ya gitu. Nah itu menjadi tantangan tersendiri untuk perempuan gitu tuh. Karena dimana kalau di era digital itu tuh kadang disinformasi, hoax, ruang aman digital juga masih belum begitu aman untuk perempuan itu sendiri. Gimana nih kita menyikapi soal tentang demokrasi yang ada di ruang digital, karena kan maksudnya kalau misalkan di ruang digital itu bisa mempengaruhi pilihan, bahkan bisa mempengaruhi kualitas demokrasi itu sendiri gitu. Nah kita sebagai perempuan ini kira-kira apa nih menyikapi soal keamanan di ruang digital untuk perempuan gitu tuh. Mungkin bisa dijawab juga ya untuk semuanya ini, karena kita ngobrol aja ya, ini kan perspektif dari masing-masing gitu tuh. Boleh siapa yang mau menjawab duluan apa mau seperti tadi gitu? Hopipa boleh, Hopipa. Hopipa boleh nggak? Kalau kita Hopipa. Gimana mau Hopipa apa saya tunjuk? Ini definisi kalau laki-laki tidak bercerita, kalau perempuan bercerita. Nah, betul. Iya, betul. Oke, bagaimana ya soal tantangan hari ini soal digital ya. Memang kita pahami bahwa ini harus kita mulai. Ini juga kita mulai berpikir bagaimana di tengah misalnya digitalisasi informasi yang begitu tidak terbendung ya. Kalau misalnya kita gambarkan banjir bandang, mungkin informasi di dunia digital itu seperti air bah yang datang gitu ya tanpa terbendung. Kemudian di situlah pentingnya kita melakukan edukasi atau literasi digital terhadap masyarakat. Nah dan saya pikir ini sudah dilakukan oleh semua gitu kan, baik itu oleh di dunia pendidikan juga sudah ditekankan bagaimana pentingnya literasi digital. Nah dalam konteks demokrasi juga sama. Nah kita semua kalau dulu di era sebelumnya tantangan para penyelenggara pemilu itu, khususnya pengawas pemilu itu, bagaimana memberikan atau mengawasi misalnya pelaksanaan kampanye di ruang-ruang yang memang terlihat langsung. Nah misalnya apakah pemasangan alat kampanyenya sudah sesuai tempatnya, kemudian bahan kampanyenya seperti apa, kemudian pelaksanaan kampanyenya itu sudah sesuai dengan waktunya kah, orang-orang yang melaksanakan kampanyenya apakah orang-orang yang tidak termasuk dalam klasifikasi orang yang
orang untuk melakukan kampanye, kontennya seperti apa. Nah itu diawasi secara langsung saja gitu ya. Nah namun sekarang ini masalahnya uangnya sudah berbeda dari uang digital yang kadang mudah untuk diidentifikasi dan ada juga yang sulit, butuh perangkat yang lain untuk bisa melakukan identifikasi secara komprehensif sebetulnya informasi ini benar atau tidak, siapa penyebarnya. Nah itu menjadi tantangan tersendiri bagi kita ya, khususnya di ruang pemilu, di ruang dalam case khusus pengawasan pemilu. Namun kita tidak boleh juga pesimis, karena dalam lingkup misalnya pengawasan pemilu, kita juga Bawaslu sudah mengeluarkan instrumen-instrumen khusus dalam rangka pengawasan ya media sosial, sehingga pertama instrumen yang diberikan oleh atau yang dikeluarkan oleh Bawaslu terkait peraturan bagaimana pengawasan di ruang media sosial. Kemudian juga Bawaslu melakukan kerjasama dengan banyak pihak yang memang para pelaku yang berkaitan dengan media sosial ya atau digital. Nah sepertinya itu sudah dilakukan oleh Bawaslu, tinggal memang diperkuat saja. Nah ke depan, dan ini sering disampaikan berulang bahwa memang ke depan itu soal bagaimana melakukan pengawasan di ruang digital. Tetapi dalam konteks kita kehidupan sehari-hari, kan kita juga selain memerankan sebagai pengawas pemilu, kita juga kan memerankan diri sebagai seorang ibu, sebagai seorang kakak, sebagai masyarakat di lingkungan kita, yang masyarakat itu melihat kita sebagai personal yang teredukasi, educated person. Nah maka ini juga harus terbangun awareness-nya di kita nih, kesadaran di kita nih, untuk kita juga bisa memberikan literasi digital kepada masyarakat secara luas, tidak hanya dalam konteks penyelenggaraan pemilu saja. Jadi skopnya itu kita bisa lebih luaskan. Penting kita lakukan literasi digital dalam konteks penyelenggaraan pemilu, tapi juga dalam konteks yang lain juga penting kita berikan, karena soal mental, soal karakter masyarakat di lingkungan sekitar kita itu, apalagi pembangunan karakter anak-anak, misalnya mental, itu sepertinya menjadi tanggung jawab kita juga gitu, untuk kita bisa pastikan bahwa anak-anak atau masyarakat di lingkungan kita sekitar ini bisa mengakses informasi itu, informasi yang memang informasi yang sesuai, informasi yang memang informasi yang bermanfaat. Jadi dimulai dengan cara kita berikan edukasi. Hari ini kita berada di dalam masa atau di mana era informasi itu sangat mudah diakses. Gadget itu semua orang pegang. Sehingga hampir sulit untuk bisa membatasi orang lain itu mengakses informasi apa yang ingin mereka akses, konten apa yang ingin mereka lihat gitu. Tetapi ketika kita mulainya dari literasi digital dengan cara menyampaikan bahwa ada konten-konten yang boleh diakses, yang memberikan manfaat, tapi ada juga konten-konten yang tidak gitu. Dimulai dari kesadaran itu, kita tanamkan kepada mereka untuk mereka harus bisa men-screening, karena pemerintah kita tentu ada instrumennya. Sampai yang terakhir itu Komdigi kan mengeluarkan aturan memaksa perusahaan-perusahaan untuk perusahaan-perusahaan media sosial ya, untuk bisa membatasi atau men-screening informasi apa yang bisa muncul. Tetapi pada akhirnya semuanya harus diawali dari kita, dari personal. Makanya itulah yang harus kita lakukan kepada diri kita, kepada lingkungan kita, kepada anak-anak kita, kepada masyarakat secara luas, bahwa digitalisasi itu selain merupakan sesuatu yang besar dan memberikan manfaat untuk kemajuan, ada bad side effect-nya juga, ada sisi negatifnya juga. Itu harus kita tanamkan, bukan hanya ke orang dewasa, bahkan ke anak-anak yang dini gitu ya. Kita tanamkan terus agar mereka bisa berhati-hati mengakses informasi atau mengakses konten yang memang relevan untuk mereka. Ada yang mau menambahkan? Boleh, Ibu Alfiani. Artis ini saya setuju dengan Ibu tadi. Memang karena beberapa saat yang lalu kan
pada saat itu kami pernah menyelenggarakan kegiatan bertema sosialisasi partisipatif bersama perempuan yang masa depan. Nah, dalam forum itu sebenarnya saya menyadari, oh ternyata awareness di tingkat ibu-ibu ini sangat tinggi loh. Jadi mereka sadar, mereka harus paham ini. Mereka sadar bahwa informasi yang disampaikan Bawaslu pada saat itu memang penting untuk, ya mungkin untuk keluarganya itu ya, untuk kepentingan internal ya. Jadi diskusinya sangat interaktif. Ada satu poin yang mungkin saya highlight, kalau memang sebuah lembaga ini kan kita tidak mungkin bisa langsung reach out sampai di tingkat unit terkecil, person terkecil ya. Berarti saya harus mampu dong setidaknya untuk unit kami sendiri, kayak keluarga. Jadi saya harus mampu dulu, saya harus gandeng saya dulu, baru saya bisa gandeng keluarga saya. Dari situ saya sadar, oh ternyata kalau kita memilih satu saja perempuan ibu dalam satu rumah tangga, dalam satu rumah tangga itu dapat ada 5 orang kita sudah berproteksi. Apabila informasinya disampaikan dengan baik. Jadi saya setuju ketika memang literasi digital ini harus bisa menyasar perempuan atau juga ibu-ibu, karena ya kita memahami perempuan maupun ibu itu yang paling concern terhadap keluarganya. Kalau ibarat kata madrasah pertama dari keluarga. Jadi dari informasi, dari kita bisa meningkatkan awareness atau menyampaikan informasi yang cukup kepada perempuan atau ibu, insya Allah diharapkan dalam bentuk hoax atau apa juga tidak sampai dengan ibu. Kita aja sih. Gimana, ada yang mau menambahkan Bu Linda? Dari Bu Kodim tadi udah sangat itu yang mewakili seagaris besar, ditambah lagi sama Bu Nanda tadi juga udah mewakili. Tadi sedikit aja karena ini terkait sama Kartini masa kini ya, masa kini. Jadi memang erat kaitannya dengan digitalisasi atau informasi-informasi kita secara cepat dapat diterima melalui internet dan sebagainya ya Mbak ya. Nah jadi menurut aku sekarang untuk kita sebagai Kartini masa kini, kita jangan takut untuk menambah wawasan. Jadi tetap terus belajar. Kita tuh beruntung tinggalnya tuh di negara yang nggak ada pembatasan internet, dan kita juga semua perempuan diperbolehkan mempunyai handphone, karena mungkin di negara-negara lain itu ada pembatasan yang seperti itu gitu. Nah jadi kayak tadi ketika pada masa tahapan pemilu dan pilkada itu banyak banget hal-hal yang mungkin hoax dan sebagainya. Nah makanya dari kita secara pribadi dulu itu kita harus coba pelajari berita-berita mana yang memang benar atau itu hoax, kita pelajari dulu. Nah jadi jangan sampai kita juga ikut termakan isu-isu negatif dan sebagainya gitu. Nah paling itu aja sih dari saya. Oke. Boleh, sudah diwakilkan ya oleh sebagian administrasi. Jadi dari apa yang kita tangkap ya, Mungkin bisa dengar ceritanya Bu Yuli bagaimana membatasi anak, karena Bu Yuli banyak kira-kira gimana nih? Gimana tuh membatasi anak-anak? Karena tadi disampaikan juga ya pada suatu bola itu kan ibu ceritanya. Boleh diceritain? Mungkin saat ini sangat sulit mungkin ya membatasi anak untuk bermain HP, main gadget. Memang sekarang eranya itu era digital banget ya, gitu. Mungkin kita mengalihkan anak kita dengan bermain dengan yang lebih seru-seru, yang mungkin seperti kita ajak mereka bercerita, itu untuk membatasi ya anak-anak kita agar tidak termakan dengan berita-berita hoax atau dengan konten-konten yang sekarang saat ini tuh konten-kontennya memang mengarah ke yang negatif gitu. Saya melihat konten-konten yang sekarang itu anak-anak yang tidak harus melihat konten-konten tersebut, mereka banyak kayak bahasa-bahasa yang tidak pantas digunakan ya, kayak banyak banget konten-konten yang tidak beredukasi gitu. Makanya sekarang ini kita harus menjaga anak kita agar tidak terlalu sering
bermain gadget itu dengan cara ajak dia bermain yang dia suka. Misalkan dia suka bola, ya udah kita ikut bermain bola walaupun kita perempuan ya. Terus misalkan dia suka menggambar, ayo kita ajak dia menggambar. Misalkan dia suka membaca, ayo kita belajar untuk mengajar mereka untuk bercerita. Saya selalu sebelum tidur itu anak itu suruh bercerita apa saja yang telah dilakukan gitu. Mereka itu menceritakan, apalagi anak kedua saya itu senang banget yang namanya ngomong. Sebelum tidur itu saya harus mendengarkan ceritanya, ya cerita abstraknya dengan anomalinya, mungkin seperti itu gitu. Mengalihkan dari video. Oh, jadi hari ini selain kita dapat materi soal perempuan dalam konsolidasi demokrasi, juga kita punya tips nih bagaimana caranya membatasi anak kita untuk mengurangi bermain gadget, gitu kan? Karena tadi sudah disampaikan juga ya, bahwasannya era digital ini dimana era percepatan informasi gitu loh. Jadi bagaimana kita sebagai perempuan bisa meningkatkan peran kita melalui peningkatan literasi digital. Karena tadi disampaikan bahwasannya perempuan itu bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi akan menyasar kepada lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat itu sendiri gitu kan. Tapi jangan lupa bahwasannya ada efek samping atau impact negatif dari dunia digital juga gitu. Nah, kita harus pintar-pintar milih informasi yang memang benar adanya gitu tuh. Tapi tetap harus teliti gitu tuh. Jangan sampai termakan hoax gitu. Nah, mungkin selanjutnya nih ya. Tadi kan Ibu bilang laki-laki tidak bercerita tapi perempuan bercerita. Saya mau dong nih dapat cerita dari Ibu nih, apa sih pengalaman menarik gitu ya yang pernah Ibu alami, baik itu suka, duka atau tantangan apa yang pernah dialami khususnya dalam konteks demokrasi kita sebagai perempuan gitu. Kira-kira boleh di-share lah ke teman-teman, kira sukanya apa, dukanya apa, atau tantangan yang paling pelik Ibu hadapi itu boleh di-share. Boleh, siapa yang mau mengawali? Boleh dari sebelah kanan saya dulu ya, Bu Rita Kurniasih. Ya, itu benar Bibian teman-teman semuanya. Untuk pengalaman happy-nya ya, kita mulai dari duka dulu deh. Oke, biar happy dulu, duka dulu kali ya. Happy ending. Iya, benar. Jadi dukanya mungkin karena saya juga sebelum menjadi Kasubag Administrasi di Pandeglang ini, sebelumnya saya merupakan staf administrasi di Bawaslu Provinsi Banten. Nah, itu juga saya di bagian perencanaan anggaran. Jadi erat kaitannya itu saya sebenarnya terkait pengelolaan anggaran pada saat itu. Nah, mungkin dukanya yang orang tidak banyak tahu ya pada saat mengelola dari tahapan pemilu dan pilkada itu anggarannya jauh lebih rumit dibandingkan anggaran biasa pada saat bukan tahapan. Nah, karena akan banyak ada proses-proses yang akan kita laksanakan berbeda pada saat masa tahapan ini seperti itu. Jadi salah satu dukanya ya, kalau saya kan memang belum berkeluarga nih Mbak. Jadi kalau setiap mau ada revisi anggaran dan sebagainya, itu saya bisa bergadang sampai malamnya luar biasa dan selalu bertugas untuk terus mendapatkan informasi juga dari Bawaslu RI. Nah, itu terkait anggaran. Jadi setiap malam bisa jadi besoknya jadi kurang tidur, sedangkan besok paginya kita bertugas lagi gitu. Bertugas itu capeknya luar biasa, dan itu saya alamin 2 tahun sebelum hari H pemilu itu. Kita udah seperti itu terus menerus. Nah, kemudian selain dari sisi administratifnya, saya kan juga pernah dilibatkan juga dalam sisi pengawasan ya. Pada saat itu pernah ke KPU juga. Itu kita pulangnya jam 3 subuh ya. Itu luar biasa. Mungkin untuk saya yang single pun saya masih butuh me time juga. Maksudnya itu sangat kurang ya. Makanya benar nggak ada liburnya. Jadi saya pun kita cuma punya me time itu justru di masa pada saat kita
tadi berdinas itu kita menyempatkan waktu bentar deh mau makan dulu di luar gitu, iya makan di luar, karena Sabtu Minggu pun itu kita masih ada juga, nggak terbatasi oleh waktu dan hari tanggal merah dan sebagainya, nggak Tanggal terbatasi, merahnya berarti hampir nggak ada, luar biasa sih. Nah terus ya itu pulangnya malam gitu karena untuk apalagi untuk ibu-ibu yang udah berumah tangga yang punya anak ya, jadi pada saat seperti itu luar biasa sih menurut saya perempuan-perempuan ini yang mendedikasikan dirinya untuk negara dan harus menyeimbangkan juga pada saat di rumah seperti itu. Nah untuk yang happy-nya salah satunya pada saat bergabung di Bawaslu ini kan kita itu instansi vertikal ya. Nah jadi saya termasuk orang yang introvert. Nah jadi pada saat bergabung dengan Bawaslu ini saya jadi punya teman itu dari berbagai provinsi di Indonesia di situ. Jadi iya bermain daerah. Nah jadi di saat ini kita jadi punya banyak teman, punya banyak koneksi kemana-mana seperti itu, bisa sharing-sharing juga ya, bisa sharing-sharing juga sama teman-teman semuanya, itu salah satu happy-nya. Nah mungkin pada saat tahapan itu yang salah satu yang paling berkesan di waktu itu saya ikut juga pada saat proses pencetakan surat suara. Nah jadi waktu kita ke pabriknya itu saya melihat langsung proses gimana surat suara itu dicetak, terus kita meriksa warnanya dan benar apa tidaknya tulisan sebagainya itu. Jadi itu sangat menarik sih bagi saya karena dulu kan saya masyarakat sipil nggak tahu yang kayak gitu ya. Saya kira tiba-tiba udah ada aja itu, nggak serumit itu. Ternyata untuk mencetaknya pun warna itu warnanya sedikit aja salah, itu kita harus ulang lagi sama percetakannya. Dan itu sangat menarik sih bagi saya pada saat proses. Jadi harus perfect ya. Iya benar. Mungkin itu aja dari saya kali ya. Oke, boleh Bu Kornik share tentang pengalamannya? Cerita tentang suka duka menjadi pengawas ya. Sama lah kita mulai dari dukanya dulu biar happy ending. Amin. Tapi sebetulnya sih nggak berduka-duka banget, tapi mungkin ini menjadi pengalaman yang amat sangat berkesan ya. Karena kan begitu terpatri gitu di hati saya. Jadi waktu itu tuh kita biasa ya kalau misalnya 3 hari sebelum penghitung itu kan kita ada namanya patroli pengawasan. Nah karena kan itu menjadi masa tenang, bukan tenang tuh bagi kita ya, bagi penyelenggara pemilu itu memang masa-masa deg-degan karena kan sesuai dengan ketentuan regulasi aturan bahwa pada masa tenang itu sanksi-sanksi pelanggaran itu sangat tinggi ya. Jadi kita fungsi pencegahan kita itu harus kita lakukan secara maksimal. Nah pada saat itu tuh saya ingat banget pada hari tenang itu saat saya melakukan patroli pengawasan itu kan yang menjadi fokus pengawasan kita itu apakah masih ada alat-alat kampanye yang masih tertampang gitu kan ya. Nah ini kan harus sudah ditertibkan sebetulnya. Nah ataukah misalnya pada masa tenang itu ini sudah bukan menjadi rahasia lagi sebetulnya. Ini masa-masa krusial di mana peserta pemilu itu juga melakukan effort yang maksimal gitu ya, bagaimana melakukan pendekatan kepada masyarakat. Nah, kalau pendekatan, padahal di sana sudah waktunya sudah berhenti untuk berkampanye gitu ya. Apakah itu masih masih ke rumah-rumah warga, atau misalnya ke rumah warganya sambil bawa sembako atau bawa seragam pajak gitu kan. Nah itu yang harus kita perhatikan betul. Nah, Pandeglang ini kan geografisnya cukup menantang ya, luas. Di Pandeglang itu ada gunung, ada laut ya, ujung Banten paling selatan. Nah, pegunungannya banyak, lautnya banyak. Bahkan kita juga sering mendengar cerita dari teman-teman pengawas kita ketika kecamatan dan tingkat desa tidak mudah gitu melakukan pengawasan di Pandeglang dari sisi geografis. Nah pada saat itu saya pikir saya sore jalan dimulai dari jam 3 kayaknya, terus keliling gitu kan sepanjang karena saya kan ini koordinator wilayah 1. Nah hijau itu bagian daripada masuk ke dalam wilayah 1. Saya jalan terus menyusuri Pandeglang. Tiap kali ketemu misalnya apakah di
yang listrik itu masih tertempel stiker ya, langsung kan kita hubungin Pak Nasem, ini gimana ini masih tertempel nih, kita coba mari cepat koordinasi biar segera ditertibkan gitu kan, biar segera dilakukan. Nah itu terus saya lakukan gitu kan, dan sampai akhirnya ke wilayah daerah hijau itu saya naik gitu ya. Nah tiba-tiba itu ternyata ke wilayah gunung ya, desa gunung itu kan, desa. Nah terus jalan. Nah saya nanya keluarga ini kalau misalnya terus jalan aja, ini saya bisa ngomong, oh ya bisa tuh nanti nyebrang kami nanti keluar di desa Banyumundu gitu kan dari itu. Nah akhirnya saya lakukan itu. Nah itu udah mulai maghrib, ya, udah mulai agak gelap-gelap gitu. Tapi ternyata jalanan antar desa itu bukan ternyata masih kebun gitu loh, masih kebun dan itu panjang ya, belum menemukan rumah itu kan. Anjir, saya bilang ternyata ini di tengah kebun gitu loh. Itu sedikit membuat saya agak traumatis ya, karena mau mundur nggak bisa, dan ini harus maju gitu kan, itu ya gelap. Terus kalau di luar, kalau di kita mungkin masih terang-terang dan ada mobil dan sebagainya. Kalau di sana benar-benar udah mulai gelap dan suara jabon itu jangkrik gitu ya, apa mulai rame gitu ya, nyari sana sini. Wah itu sepanjang saya sholawatan loh. Sholawatan, baca-baca doa, ternyata ketemu juga jalan yang agak sedikit curam kemudian yang berstop gitu ya. Wah saya hanya berdoa satu, ban tidak pecah, atau mobil tidak berhenti di tengah jalan. Saya tidak bisa membayangkan gitu ya kalau seandainya itu terjadi di jalan gitu ya. Kemudian akhirnya tiba di desa Banyumundu itu, dan saya merasakan kelegaan, dan itu amat sangat terpatri di dalam hati ya. Itu pengalaman yang luar biasa, yang mungkin ke depan itu ya next time kalau saya juga harus bisa banyak bersama banyak rekan ya. Ya satu. Kemudian yang kedua juga ini masih cerita lagi ke area daerah Mekarjaya. Nah, ya di awal-awal saya menjadi pengawas itu kan, ya ke Mekarjaya. Sebelum Mekarjaya itu kan Banjar dulu. Iya benar. Nah, cerita saya ketemu dengan Banjar waktu itu saya bilang saya setelah ini berencana ke Mekarjaya, terus kata sendirian Bu. Iya, saya bilang kayak gitu ya. Terus kata teman-teman Lantas Banjar, iya kita temenin aja gitu. Nah akhirnya teman-teman itu akhirnya menemani saya ya. Dan ternyata memang daerah Mekarjaya jauh, jalannya sangat gitu ya. Karena dia perbatasan. Dan kita pulang malam. Untungnya yang itu saya ditemani teman-teman panas desa. Tapi saya merasakan sesuatu yang selain ini. Ya kesannya itu selain tadi agak jauh ya, jalannya juga penuh tantangan, tapi masuk ke daerah Mekarjaya itu kita mendapatkan situasi yang sejuk, gitu, adem gitu ya, melihat para anak berangkat ngaji, terus ada di masih ada aktivitas belajar ngaji dan lain sebagainya di rumah. Nah kalau cerita serunya, apa yang menyenangkannya nggak jauh-jauh sama apa yang tadi sama berita. Jadi menjadi pengawas pemilu itu memberi ruang kepada kita, ruang yang begitu besar ya, untuk bisa berinteraksi dengan banyak orang. Nah, kalau di Pandeglang saja, kayak 35 kecamatan akhirnya kita bisa datang, bisa berinteraksi gitu kan. Kalau nggak menjadi pengawas mungkin ya bisa-bisa aja, tapi belum tentu 35 bisa dijangkau. Nah, akhirnya kita bisa bertemu dengan banyak orang di Kabupaten Pandeglang, masyarakat di 35 kecamatan sampai ke ujung Jaya ya, desa Ujung Jaya itu Sumur, itu saya sudah pernah. Jadi itu memberi kebahagiaan tersendiri bagi kita ya. Kemudian bertemu dengan teman-teman pengawas kecamatan seperti 35 kecamatan kan, pengawas desa, pengawas TPS, kemudian para tokoh agama, kemudian para pemerintah daerah dan lain sebagainya. Itu memberikan sangat luar biasa pesan gitu ya. Bukan lagi tadi bisa bertemu dengan teman-teman yang dari seluruh Indonesia, dari Halmahera Tengah, dari Taliabu, dari Papua, dari ujung aja
pokoknya luar biasa lah dari NTT gitu ya. Rasanya kalau misalnya kita lihat di Maps ya, jauh loh gitu. Jauh ya. Kalau kita datangnya juga ini jauh loh, kita harus naik pesawat ke Manado. Manado itu mengesankan bagi saya. Ya, jadi kadang sekarang kayak kita kangen gitu, kangen pengen ke Manado lagi gitu kan. Naik pesawat aja bisa nyampe 3 jam lebih ke Manado. Tapi bayangkan dengan menjadi pengawas itu ternyata kita bisa ke sana. Dan interaksi kita juga dengan digital akhirnya semuanya menjadi terasa dekat gitu ya. Jadi ya itulah suka duka menjadi pengawas pemilu. Boleh Bu Alfiani, boleh di-share. Tadi udah diceritain from zero to hero, mungkin ada pengalaman suka dan duka. Apa ya kalau suka dukanya? Kalau di aku mungkin saya pernah merasakan menjadi apa ya? Di princess treatment kalau saya bilang. Princess treatment itu yang sama disukai oleh semua perempuan ya. Betul. Jadi saya pertama join di Bawaslu itu kan mohon maaf saya ada di Bawaslu Jawa Tengah ya. Iya. Di Jawa Tengah itu dari 35 kabupaten kota perempuannya hanya 4. Oh, Termasuk saya. Jadi di divisi pengawasan cuma 4. Saya bergeser ke Provinsi Banten. Waktu itu dengan ada di Kasubag Administrasi di Kabupaten Tangerang Mbak Fili berdua saja. Itu untuk menghandle di kabupaten kota yang 8 ini isinya bapak-bapak dan bapak semua. Jadi banyak ketika saya dimanapun saya berada, mungkin akhir-akhir ini akhirnya alhamdulillah ya ada pengawas-pengawas perempuan yang akhirnya bisa bergabung di Bawaslu baik dari segi sekretariat maupun dari lembaga seperti pimpinan Bawaslu ya. Jadi dari segi sekretariat mungkin seimbang sekarang masih perempuannya banyak. Dulu sedikit sekali. Tapi yang saya dapat princess treatment kan? Itu dia. Ada poin penting. Jadi karena princess treatment Jadi seperti apa bentuknya? Nah, kan kalau di rumah biasa nggak sih kalau kita ngomong semuanya kan dengerin. Nah, itu berlaku untuk kami yang di provinsi waktu ini juga karena ya kan juga perempuan pasti kan kalau ngomong agak cerewet nadanya agak tinggi ya gimana sih Pak ya udah mulai ngapain dengerin lah terus kemudian kalau kita akan pengawasan di KPU pengawasan di KPU atau pengawasan di lapangan ya otomatis sini nggak sih mbak kasih jadi princess treatmentnya mungkin lebih kepada ya walaupun kami ini mampu ya bapak-bapak ibu anak-anak mohon maaf semuanya nih kami mampu tapi kami mengucapkan terima kasih ada treatment sedikit yang spesial treatment dari kita untuk feminin kita ini terjaga gitu ya di tengah gempuran bapak-bapak lautan masa ya kalau apalagi kalau kita lagi ngawasin kampanye ini yang kampanye banyak sih ya sentuhan-sentuhan sedikit seperti itu masih sentihan princess treatment seperti itu makasih loh Mbak makasih lah juga nih akhirnya kan diperhatiin kan juga gimana perempuan pasti kan begitu suka sekali dengan hal itu ya kalau perempuan. Kita terbiasa bakom kan dari pengawas ini Cuma sisi feminin kita kan tetap ada sisi femininnya dari sisi kuatnya yang kuat banget tapi kalau ada kesenggol sisi femininnya juga makasih ya Pak kita kan menjadi sangat happy ya. Betul banyak sih mungkin ya kalau Dukanya apa ya? bukan kalau kita sama sih Kurang tidur ini ya namanya nih Bawaslu kerjanya apa? Bawaslu nggak cuma kerja di tahapan pemilu ya. Sebelum tahapan juga masih ada gitu kan regulasi yang harus dijalankan gitu. Jadi yang suka nanya Bawaslu nggak kerja salah. Itu hoax. Itu hoax. Jam 12 malam aja kita masih suka. Ada aja kerjaan kan. jam 12 ya KPU baru tutup rapat kita masih ngerekam dari mereka kita laporan dari laporan baru kita bisa jalan pagi sudah ada di KPU Mungkin masyarakat melihatnya ketika tahapan saja gitu. Mereka nggak tahu kalau misalkan sebelum tahapan atau setelah tahapan tuh nggak tahu kerjanya Bawaslu. Makanya teman-teman boleh dong di follow akun resmi Instagramnya Bawaslu Pandeglang, TikToknya Bawaslu Pandeglang biar tahu nih kegiatan-kegiatan di Bawaslu Kabupaten Pandeglang gitu. Biar tahu biar nggak usah nanya kerja Bawaslu itu apa ya makan gaji buta ya enggak dong nggak gitu Tidur doang ya. tidur doang ya enggak gitu
gitu ya. Semua ada hak dan kewajibannya. Haknya diterima ya kewajibannya juga dilaksanakan gitu. Apalagi kalau di masa yang Pansori ini kan pencegahan kan lagi banyak-banyaknya. Iya, dari segi edukasi, benar. edukasi ibu tadi bilang. Jadi sebenarnya di masa-masa seperti ini masyarakat bisa amat sangat lebih luas untuk reach out ke kita. Iya, Kita juga lebih banyak bisa reach out ke masyarakat. Gitu. Iya benar ya. Jadi teman-teman pemilih juga jangan sampai ketinggalan informasi dari Bawaslu ya, karena masih banyak informasi walaupun nggak tahapan juga kan kadang ada informasi penting yang memang masyarakat harus tahu gitu loh. Nah mungkin selanjutnya dari Teh Yuli ya, pengalamannya apa nih Teh Yuli? Apalagi kan Teh Yuli ini benar-benar ibu yang aktif ya, pejuang ibu katanya dia pejuang anak senang gitu ya. Pertama masuk di Bawaslu 2017 di situ sama kayak mana ya? Saya perempuan satu-satunya dikelilingi dengan laki-laki semua. Berarti sama dapat special treatment juga. Enggak juga sih. Mereka anggap saya gimana ya? Iya, mereka tuh iya, intimidasi karena saya perempuan Ini duka, satu-satunya. jadi ceritanya duka ya. Iya, karena saya perempuan satu-satunya juga kan. Di Bawaslu dan mereka udah enggak. Ya saya senangnya mereka sudah enggak menganggap saya sebagai perempuan lagi, jadi sebagai teman lah, teman. Iya. Mereka udah menjadi menganggap saya sebagai keluarga, sering bercerita, mereka sering curhat lah ya, yang dulu masih zaman Bawaslu 2017 itu anak-anaknya masih belum berumah tangga rata-rata. Iya, Saya sudah ya rajin mereka sering berkonsultasi. Ya senangnya itu. Jadi kita menambah keluarga lagi, nambah sahabat lagi. Terus kalau ada saya pernah pengalaman pernah waktu itu tahapan rekrutmen Bu. Nah rekrutmen itu kan sebelumnya kita harus sosialisasi dulu, menempel pengumuman. Saya pernah tugas menempel pengumuman ke Kecamatan Koroncong. Saya pernah ke Koroncong. Saya belum sebelumnya saya belum pernah yang namanya ke Kecamatan Koroncong tersebut. Beneran. Jeleknya. Ya, sebelumnya beneran. Saya itu orang Pandeglang tapi saya nggak tahu gitu ya. Iya. Saya pernah ke Koroncong menggunakan motor kan, bawa motor sambil pakai Google Map. Saya disasarkan oleh Google Map. Katanya maju terus, kan saya maju ikutinlah instruksi dari Google Map. Ternyata saya masuk hutan dan di sana itu kuburan. Saya bingung, ini jalan Google Map ini kemana gitu? Jadi ini yang mau diawasi siapa ya? Ini sebenarnya harus kemana? Saya kan sedangkan sudah mengikuti Google Map tersebut gitu kan ya. Saya sudah mengikuti. Untungnya ada ibu-ibu, Neng jangan ke situ, di situ jalannya buntu. Neng mau ke mana? Saya mau ke Kecamatan Koroncong. Oh Neng salah, ini harusnya ke sana. Tapi Google Map itu kenapa ngarah ke situ gitu? Karena itu pertama kali kan saya ke Koroncong, saya nggak tahu jalan Koroncong kemana, jalannya seperti apa. Dan mereka pengen diawasi ya. Ya mungkin Bawaslu ya. itu saya ya itu pengalaman menariknya saya nyampe ke kuburan itu tuh itu kan serem ya, itu udah tengah hari posisinya tengah hari kan, kalau jam segitu pasti kalau bisnisnya ada lah ya. Iya. Agak takut juga gitu. Juga ya. Iya, tapi senangnya udah ke Koroncong itu saya punya kenalan kan, lagi musim kadu disediakan lagu Ren. Itulah jadi sukanya. Jadi dari duka Nah, dari tadinya awalnya saya menjadi duka, akhirnya menjadi suka gitu. ada happy ending. Happy ending akhirnya. Banyak banget pengalaman kalau di Bawaslu itu ya. Di Bawaslu itu mau hujan, mau angin ya kita harus kan bagian pengawasan ya kita harus turun langsung gitu. Mau itu hujan, itu mau angin, mau itu banjir sekalipun, yang waktunya ngawas ya harus ngawas. Iya, walaupun kita sebagai perempuan, Iya. ya harus gitu. Nggak ada tuh katanya ini udah laki-laki aja nggak ada, perempuan ya justru kita punya tantangan sendiri kalau udah melihat seperti itu. Ya kan gitu kan. Terus dukanya ya harus ninggalin keluarga juga, harus bisa menjaga antara keluarga atau atau pekerjaan gitu ya gitu. Jam 12 yang harus ditelepon, kita harus
ya begadang di rumah masih harus ada kerjaan yang dikerjakan ya Mbak ya. Iya ya. Iya, bikin surat atau laporan itu kan, itu harus ya itu pengawas pemilu itu seperti itu gitu. Dan bukan hanya laki-laki saja, perempuan juga ya. Lihat ini perempuan hebat. Iya nih, lihat nih, Di bawah Sri Kandi yang hebat, apalagi Bu Kordip. Iya. Saya senang setelah 2018 Bu Kordip hadir gitu, menemani saya dari 2017 akhirnya Segar ya. akhirnya ada angin segar, tidak dengan rokok-rokok bapak-bapak ya nggak tahu sendiri bapak-bapak bekerja ya dengan rokok-rokok, sedangkan saya perempuan sendiri yang harus menghirup rokok-rokok tersebut kan ya. Terus alhamdulillah sekarang juga di 2026 ini nambah lagi, ada buka subat, ada BPP juga, alhamdulillah terima kasih Bawaslu gitu, Bawaslu Komisi yang sudah menambah perempuan, jadi saya tidak sendiri lagi. Jadi kalau misalkan ada kegiatan tidak saya sendirian lagi. Biasanya ya yang ngurusin kegiatan perempuan itu ya saya sendiri gitu, mengurusi semuanya gitu. Mungkin itu pengalaman saya. Mungkin tadi kalau di Pandeglang ya, mungkin tantangan bagi pengawasan ini itu mungkin infrastrukturnya aja ya, karena mungkin tadi letak geografisnya yang sangat luas, mungkin infrastrukturnya memang belum merata gitu. Tapi sukanya di Bawaslu itu circle-nya jadi makin gede ya. Dari yang tadinya cuma di Banten, yang tadinya cuma di Pandeglang, sekarang udah tahu nih Manado, udah tahu NTT, ya udah tahu Papua gitu. Jadi ada suka ada dukanya, tapi yang penting tetap dijalani dengan semangat gitu. Mungkin kalau misalkan tadi kita sudah mendengar yang maksudnya kalau misalkan ibu ini ceritanya ini, ibu itu ceritanya itu tuh. Berarti kan dengan ibu-ibu yang udah terjun ke lapangan gitu tuh ya, berarti sudah sangat bisa mengerti seberapa penting gitu loh peran perempuan dalam konsolidasi demokrasi gitu tuh. Jadi kira-kira tuh pertanyaannya seberapa penting keterlibatan perempuan dalam konsolidasi demokrasi gitu. Boleh dijawab? Oke, seberapa penting perempuan dalam konsolidasi demokrasi ya. Jadi kalau kita bicara konsolidasi, kita bicara soal konsolidasi itu kan menguatkan, meneguhkan, menstabilkan. Sebetulnya demokrasi di Indonesia ini kan sudah berjalan, sudah puluhan tahun. Kemudian proses elektoral juga sudah kita lalui berkali-kali ya. Sudah berapa kali? 15 kali ya, yang pemilu, kemudian dari mulai pemilu tahun 1955. Nah, kemudian juga di daerah juga sudah pemilihan kepala daerah dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya demokrasi di Indonesia sudah berjalan. Bahkan dunia pun, negara-negara lain pun sudah menjadikan Indonesia itu sebagai mencontoh gitu, sebagai sampel bagaimana pelaksanaan demokrasi di sebuah negara, dan negara yang besar. Bayangkan Indonesia itu negara yang besar, tapi berjalan proses demokrasinya bukan tanpa tantangan, sangat penuh tantangan. Nah, dalam konteks hari ini Bawaslu, Indonesia demokrasinya sudah ada, tetapi bagaimana agar semakin kuat dan semakin teguh. Apalagi misalnya hari ini tantangannya juga tidak serta-merta. Apakah misalnya kita tidak ada tantangan bahwa ada pihak-pihak yang misalnya ingin mengubah sistem, ya kan ada, apalagi kemarin rame-rame dan sebagainya. Nggak usah ada pemilu lagi, nggak usah ada pilkada lagi, misalnya nggak usah ada pemilu langsung, maksudnya nggak usah ada pilkada langsung. Kan ada cerita-cerita seperti itu. Nah, bagaimana untuk hari ini setelah kita punya success story melaksanakan pengawasan pemilu, Bawaslu ini hadir untuk demokrasi yang ada ini jangan sampai melemah, tetapi harusnya semakin kuat gitu. Nah, semakin eksis, semakin kuat, semakin dipercaya. Nah, bagaimana caranya? Kita harus melakukan konsolidasi dengan cara bergerak. Bergeraknya kemana? Semua elemen masyarakat gitu ya. Nah,
ke semua elemen masyarakat, ke semua para pemangku kepentingan. Maka dari itu kita kan terus berjalan dalam konteks misalnya skup yang lebih kecil Bawaslu Kabupaten Pandeglang misalnya, kita berkoordinasi melakukan silaturahmi kepada seluruh komponen pemerintah daerah, kepada stakeholder. Kita melakukan konsolidasi demokrasi agar apa tadi, bahwa di masa tahapan ini pun kita masih harus menguatkan demokrasi, kita harus masih terus menumbuhkan demokrasi. Nah, dalam konteks perempuan, bagaimana ya, tentu sangat strategis dan sangat penting. Ya, tadi itu bahwa dalam segala ranah apapun perempuan itu tidak bisa ditinggalkan. Dan dalam konteks konsolidasi demokrasi ini sama. Ya, kita harus ambil bagian menguatkan demokrasi yang ada di Indonesia, mengukuhkan demokrasi yang ada di Indonesia. Kita bisa, nggak perlu kita batasi sasarannya. Apakah harus ke perempuan saja? Nggak perlu. Tapi kita harus bisa membuatnya, atau cakupan kita itu kita harus freedom gitu. Cakupan kita itu harus unlimited. Tidak boleh hanya yang disentuh perempuan saja. Tidak boleh hanya yang disentuh segmentasi ini saja atau segmentasi itu saja. Tetapi harus unlimited. Semua segmen harus kita sentuh. Tapi memang ada analisa yang berlanjutan yang harus kita lakukan. Segala sesuatu itu kan harus ada strateginya, harus ada risetnya, harus ada strateginya. Nah, dalam konteks besok misalnya, kita kan melakukan konsolidasi demokrasi hari ini berarti untuk apa? Untuk tujuan masa pendeknya, jangka pendeknya misalnya untuk pemilu 2029. Jangka panjangnya tentu untuk demokrasi di Indonesia sampai seterusnya kan. Nah, dalam konteks jangka pemilu 2029 misalnya, saya membuktikan bahwa pemilih pemula itu akan mendominasi, angkanya akan cukup tinggi. Nah, mungkin kita perlu lakukan konsolidasi kepada semua pihak dengan kita meyakinkan bahwa nanti pemilih pemula lebih tinggi, kemudian kita perlu melakukan awareness kepada pemilih pemula juga, gitu ya, agar para pihak yang kita lakukan konsolidasi demokrasi itu juga mengetahui informasi tersebut. Jadi artinya makanya pimpinan di Bawaslu RI kan sangat memberikan ruang yang begitu besar bahwa konsolidasi demokrasi nggak harus dilakukan formal, gitu ya, formal, kemudian ada undangan, ada seremonial dan lain sebagainya. Ngobrol-ngobrol dengan bapak-bapak di warung kopi, atau misalnya kita datang ke pengajian, datang ke warung ibu-ibu yang lagi milih belanjaan, gitu. Ada dulu Panwas kecamatan dari Karangtanjung, perempuan, saya sangat terkesan. Dia lakukan sosialisasi waktu itu, anggaplah kalau sekarang mungkin konsolidasi demokrasi sambil makan bakso gitu ya. Itu teman-teman yang dulu teman-teman di kecamatan sekabupaten Pandeglang dulu sangat kreatif sekali gitu ya. Ada yang dengan ibu-ibu yang lagi belanja alat-alat rumah tangga, ada yang ke pasar, ada yang nelayan, ada yang ke pengajian dan sebagainya. Nah, itu harus dilanjutkan hari ini. Itu yang kita maksud dengan konsolidasi demokrasi. Namun sekarang memang bertumbuhnya ada kita yang memang ada di pengawas gitu ya, yang ada di dalam struktur gitu. Karena hari ini kita tidak ada teman-teman pengawas kecamatan, pengawas desa, pengawas TPS, maka kita sporadis melakukan konsolidasi demokrasi kepada semua segmentasi masyarakat. Perempuan juga jangan mau kalah. Kalau laki-laki melakukan konsolidasi ke bapak-bapak saat pengajian, perempuan juga sama. Lakukan konsolidasi demokrasi ke ibu-ibu yang pengajian, ke ibu-ibu yang lagi makan bakso, ya. Apalagi kalau misalnya kita bisa bertemu juga dengan para tokoh-tokoh yang memang punya pengaruh juga ya, sehingga tadi pesan demokrasi kita, konsolidasi demokrasi kita memang bisa berjalan efektif dan kuat. Boleh ada yang boleh. Saya setuju sih tadi sudah disampaikan sama Bu Koordif ya. Menurut saya sendiri, kita kan di Bawaslu ini
lembaga negara yang pasti membutuhkan partisipasi masyarakat ibu ya dalam kinerja kita gitu. Jadi berperan aktif dan tidak ada keterbatasan gender laki-laki atau perempuan. Nah, saya sih melihat dari dua sisi ya Mbak ya. Yang sisi yang pertama, kita ketika kita belum rumah tangga nih, ini adalah seorang anak perempuan, kakak perempuan atau adik perempuan dalam suatu keluarga gitu. Nah, pada saat itu ya nggak apa-apa kita berperan aktif. Mungkin kita lebih mengetahui hal-hal, misalnya ada berita yang mungkin itu mungkin tidak benar gitu. Nah, tapi dengan kita adanya literasi, baca-baca dari itu, mungkin itu bukan suatu hal yang benar, kita bisa infoin nih ke keluarga sedang terkecil dulu seperti itu, keluarga kita, baru nanti mungkin ke tetangga atau teman-teman kita di sekitarnya seperti itu. Nah, kemudian dari sisi keduanya, menurut saya ketika kita perempuan itu sudah diberikan kepercayaan untuk mempunyai anak, nah pada saat itulah kita membangun demokrasi itu. Nah, dalam hal ini kita kan nanti anak-anak kita ini bisa jadi akan menjadi seorang pemimpin ya nanti di kedepannya. Nah, jadi calon-calon pemimpin di negara ini mungkin saja itu lahir dari dalam keluarga kita seperti itu. Nah, jadi menurut aku sebagai perempuan, kita perlu mendidik nih anak-anak kita dari dini cara gimana berintegrasi, jujur gitu. Nah, terus amanah, bertanggung jawab sama kerjaannya seperti itu. Dan yang poin yang paling penting adalah ditanamkan sejak dini bahwa anak itu dihindari dari isu sara dan rasis terhadap agama dan sebagainya. Karena saya lihat di setiap masa tahapan pemilu dan pilkada, isu sara sama terkait perbedaan ras dan agama ini itu selalu aja jadi bahan terus-menerus topik yang bikin itu. Nah, jadi kita dengan pastikan anak kayak Julian ya gen alpha ya sekarang ya. Gen alpha itu kan kritis ya. Maksudnya asbunnya luar biasa. Benar. Jadi mungkin kita bisa dimulai dari lingkup terkecil kita dulu. Nah, anak yang bisa jadi anak yang kita sedang besarkan sekarang ini akan menjadi calon pemimpin atau nanti akan bekerja di birokrasi pemerintahan dan sebagainya. Nah, jadi itu kita tanamkan sejak dini. Kalau yang kayak gitu tuh nggak boleh, kamu harus punya cara pandang tersendiri bahwa memang kita hadir di dunia ini dengan berbagai macam perbedaan dan itu tidak menjadi masalah. Nah, itu tidak menjadi masalah dan kita harus menghormati satu sama lain. Dan juga ditanamkan sifat jujur tadi pada saat jadi kemungkinan nanti pada saat besar mendapat kepercayaan menjadi seorang pemimpin. Hal tersebut poin-poin kecil itu akan tertanam sejak dini gitu, karena kita lihat sendiri sekarang ini kan ya kalau kami kan sebagai lembaga itu hanya memproses pada saat pelaksanaannya ya gitu, tapi untuk pribadi atau individu masing-masing orang yang nanti akan menjadi pemimpin itu kan kembali lagi ke orangnya masing-masing, bagaimana mereka tumbuh, bagaimana mereka menerima ilmu-ilmu selama ini seperti itu. Nah, menurut saya kita sebagai perempuan bisa mulai dari lingkup terkecil seperti itu. Boleh selanjutnya dulu Nanda. Kalau saya boleh ibaratkan tuh ya, demokrasi itu kan seperti rumah. Demokrasi rumah. Nah, perempuan itu adalah tiangnya. Iya. Kenapa saya bilang itu? Ketika tiang itu tidak kokoh, maka rumah itu juga tidak kokoh. Betul. Nah, kenapa saya ibaratkan itu? Peran perempuan dalam konsolidasi demokrasi atau demokrasi itu sevital itu. Makanya saya berpesan kepada perempuan atau ibu yang ada di luar sana itu bersuaralah, kemudian belajarlah, kemudian terapkan. Jadi agar rumah atau rumah demokrasi itu kokoh, agar setiap orang yang berhidup di bawah rumah itu juga merasa aman. Selanjutnya boleh. Apa ibu nih? Banyak Versinya ya. Menurut saya itu konsolidasi demokrasi itu penting ya, apalagi perempuan ya. Karena perempuan itu memiliki sudut pandang berbeda dari laki-laki. Ya kan, sudut pandang kita berbeda dari laki-laki.
laki-laki. Maka dari itu menurut saya ya itu sangat penting gitu, apalagi untuk menjalankan peran besar termasuk dalam menjalani demokrasi tersebut. Gitu. Terus apa ya? Mungkin itu sih. Ya mungkin itu aja dari saya. Mungkin peran perempuan itu tadi mampu menguatkan kualitas demokrasi, karena tadi peran perempuan itu bisa tumbuh dari ruang lingkupan terkecil gitu kan sampai pada akhirnya menjadi agen perubahan juga gitu. Karena tadi kita lagi-lagi bicara soal peran perempuan itu sangat dibutuhkan oleh negara ini gitu kan, apalagi untuk meningkatkan kualitas demokrasi yang memang perempuan itu paling bisa menyasar semua elemen gitu kan, apalagi ibu-ibu, anak-anak gitu kan, pemilih pemula juga kayak gitu kan. Mungkin teman-teman di rumah juga bisa terus upgrade gitu kan kualitasnya untuk bagaimana bisa berperan cukup baik gitu kan di masyarakat. Nah mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Ini aduh, kita udah gak kerasa ternyata udah sejam ya ngobrolnya nih gitu kan, karena saking asiknya ya. Tapi ini pertanyaannya luas banget Mabris ya. Tapi menurut ibu nih ya semuanya, seperti apa sih sosok Kartini Masak ini dalam konteks demokrasi? Gitu. Karena kan kalau misalnya kita bicara Kartini ya mungkin orang-orang akan bahas tentang konteks pendidikannya, konteks ibunya. Nah mungkin hari ini kita berbeda bagaimana Kartini Masak ini dalam konteks demokrasi. Boleh dijawab Bu Kordi terlebih dahulu. Kartini Masa Kini itu dalam konteks demokrasi itu saya yang pertama harus mau terus belajar. Iya betul. Harus mau terus belajar, harus merawat kebijaksanaan, dan harus berani bersuara. Jadi harus berani menyampaikan pandangannya, pikirannya, gitu. Karena ruangnya juga sudah sangat terbuka, jadi tinggal diambil kesempatan. Dan juga satu lagi, tantangan hari ini juga tidak mudah, Ya, sangat-sangat sangat-sangat berat tantangannya. Maka satu lagi harus mampu tahan tahan banting ya. tantangan yang ada. Jadi harus mau menghadapi tantangan. Boleh selanjutnya, kayak Yuli. Mereka benar kata Bu Kordi, Kartini Masa Kini itu harus berani bersuara, berani terlibat dalam perubahan. Terus harus berani juga belajar, harus mengupgrade diri, harus bisa mampu segala apapun. Jadi tidak misalkan yang saat ini ya, perempuan saat ini kan banyak yang bekerja menjadi tulang punggung bagi keluarganya. Jadi perempuan itu harus kuat. Dan satu lagi harus bertanggung jawab apa yang mereka pilih. Iya, menjaga pilihannya ya. Boleh Bu Nanda? Kira-kira Kartini Masak ini versi Bu Nanda gimana nih? Gitu. Kalau menurut saya Kartini Masa Kini ya wanita yang mampu untuk mengekspresikan diri. Betul, Ekspresi ya. ketika kamu bisa mengekspresikan, berarti kamu akan menimbulkan ide-ide lain yang akan muncul. Dan be yourself, express yourself and be yourself. Ketika Anda sudah menemukan jati diri atau bisa mengekspresikan bagaimana kita menempatkan diri dimanapun, ya insya Allah seperti slogannya pengawasan partisipatif Bawaslu bisa dapat bergerak dan bergaya. Mungkin itu ya. Terus Bu Dita ya. Gimana kira-kira? Saya kalau untuk Kartini Masa Kini Bu ya, benar tadi yang sudah disampaikan sama Bu Kordi, Bu Nanda sama Bu Yuli. Jadi memang yang pertama karena tidak ada batasan dari pendidikan, jadi kita beruntung hidup di daerah yang di negara yang sekarang ini kayak gitu. Jadi tidak ada pembatasan atas pendidikan, ya tidak ada salahnya kalau kita terus menimba ilmu ya Bu ya, terus menimba ilmu, belajar. Benar, terus belajar. Nah, belajar ini bukan hanya dalam pendidikan formal ya,
Bisa jadi kita menambah wawasan, pokoknya dari banyak membaca di rumah gitu, walaupun kita berkarir atau kita sebagai ibu rumah tangga, kita mungkin menyempatkan diri untuk membaca seperti itu, karena membaca itu adalah jendela ilmu ya, seperti itu. Yang kemudian yang kedua, tidak ada pembatasan karir juga, kita diberikan kebebasan untuk berkarir, bisa mencapai cita-cita kita yang bisa kita harapkan gitu, mungkin dari dulu. Mungkin yang terdahulu kayak ceritanya Ibu Kartini ini kan dulu sangat banyak keterbatasan yang pada era itu sulit untuk berpendidikan, menyampaikan aspirasi dan sebagainya. Di saat inilah, di masa modern ini, ya kita juga tadi seperti yang disampaikan Bu Kordim dan rekan semuanya, jangan takut untuk menyampaikan pendapat seperti itu. Kritis itu nggak apa-apa, dan memang biasanya kalau perempuan itu justru lebih tertakal bahasanya, gitu, lebih mudah diterima seperti itu, dan biasanya nggak langsung melibatkan emosi ya, Mbak. Iya, karena itu kelembutannya, ada sisi feminine-nya ada di perempuan. Jadi kita jangan takut untuk menyampaikan pendapat dan lebih kritis juga. Paling itu aja sih. Lu nggak kerasa ya, ternyata udah sejam kita ngobrol. Seru banget. Seru nggak ibu-ibu? Seru ya, dia bisa sharing nih suka duka pengalaman menjadi pengawas pemilu. Mungkin kita akan tutup diskusi kita hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan pemahaman. Mungkin hari ini ya teman-teman, kita tidak hanya mendengar teori, tetapi juga pengalaman, perspektif, dan refleksi nyata dari perempuan-perempuan hebat yang sudah mengambil peran dalam sistem demokrasi gitu. Dan mungkin dari diskusi ini kita bisa menemukan satu hal, bahwa sekecil apapun peran kita tetap berarti dalam menjaga demokrasi. Kadang kita berpikir apa yang kita bisa lakukan sebagai perempuan, tapi hari ini kita diingatkan bahwa perubahan besar seringkali dimulai dari keberanian kecil untuk peduli. Karena Kartini tidak mewariskan kemudahan ya teman-teman, tapi Kartini mewariskan keberanian gitu. Kartini masa kini menurutku adalah bukan soal nama, tapi soal sikap. Nah, satu lagi tadi kita dapat ilmu baru ya, bahwasannya menjadi perempuan itu harus belajar, bersuara, dan terapkan gitu. Mungkin teman-teman di rumah bisa menerapkan itu semua. Saya Dilan Nurmolipah selaku moderator pada hari ini pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.